Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian kelas 6 angkatan 17 khususnya di kelas kuning. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar dan belajar kembali. Meskipun keadaan mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan yang di luar rencana kita, itu ya. Karena kita harus yakin bahwa ini adalah rencana dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tinggal menjalani dengan penuh semangat dan keimanan. Oke, kita awali dulu pertemuan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ini? Halo, sehat semuanya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mas Izi sehat? Ya, nggak mengaktifkan kamera, Ustadz panggil 2 kali atau 3 kali ya. Kalau nggak menjawab, mungkin belum hadir. Mas Izi sehat? Oh, mungkin masih di belakang. Mas Fahri, halo Mas Fahri sehat? Yos. Ya, bisa diaktifkan kameranya Mas Fahri? Oke, ini Mas Fahri sudah terlihat. Kalau yang aktif kamera itu kan terlihat, oh ini wajahnya sedang semangat, sedang rodok ngantuk, sedang ngalamun, itu kan terlihat gitu ya. Kalau yang nggak aktifkan kamera kan Ustadz tidak tahu ini sedang apa gitu. Biar sama-sama fair gitu ya. Oke, nah anak sekalian, di kesempatan pagi hari ini IPA masih bersama channel yang sama. Channelnya belum berubah nggih. Channel 46us.com gitu ya. Nah, untuk pagi hari ini nanti akan kita lanjutkan diskusi kita berkaitan dengan adaptasi pada makhluk hidup. Sebelum kita membahas berkaitan dengan adaptasi pada makhluk hidup, kalau kita lihat dari hasil Sogem kemarin, khususnya di IPA, ini secara rata-rata luar biasa ya, rata-rata IPA-nya 92,86. Wis mantap ini ya. Rata-rata kelas 3 kelas 92. Artinya masing-masing anak nilainya sekitar 90 ke atas. Itu secara nilai. Kemudian selain pada nilai yang paling penting adalah dari nilai itu sejauh mana yang kita pahami. Oke, sejauh mana yang kita pahami. Nah, kemudian untuk Sogem IPA, kalau kita lihat nilainya ini kan sudah banyak yang 80 ke atas, 80, 85, 90, 95, 100. Tapi belum ada yang 105 ya. Pasti nggak ada 105. Oke. Ada yang ditanyakan dulu untuk soal Sogem kemarin? Barangkali Us lah, aku jawabku wis bener kabeh loh Us. Kok nilaiku masih 90 atau 85 atau 95 atau 85? Oke, kita tengok sebentar nilai soal Sogem yang kemarin. Barangkali ada yang jawabannya benar tapi Ustadz ngoreksinya salah, nanti bisa dicek ya. Yang merasa jawabannya benar. Oke, untuk nomor 1. Coba Mbak Laura. Mbak Laura. Mic-nya bisa diaktifkan Mbak Laura. Iya. Oke, untuk nomor 1 Mbak Laura. Jawabannya Mbak Laura apa kemarin? Kalau nggak salah kemana aku jawab B. Lupa. Ya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putek ya. Oke, benar B. Kenapa tidak yang C?
Kenapa tidak yang C? Yang lain boleh menanggapi. Karena peleburan. Nah, peleburan itu berarti sudah masuk peristiwa apa kalau peleburan? Kan kita kenal ada penyerbukan, Pembuahan. ada pembuahan. Oke, benar. Kalau yang C ini sudah masuk ke pembuahan. Siap, berarti jawabannya nomor 1 B. Nomor 2, Mas Razik. B. B, penyebukan Buster ya. Ini beda bunga, beda pohon. Kemudian jenis bunganya sudah berbeda. Oke, bisa dipahami insya Allah ini. Nomor 3. Nomor 3, Mbak Raisa. C. Singkong dan tebu. Ini cara perkembangbiakannya namanya apa Mbak Raisa? Stek. Stek batang ya. Yang bisa di stek batang di sini adalah singkong dan tebu. Oke, melati itu bisa di stek batang tapi jagungnya nggak bisa. Mawar ada yang bisa di stek batang, tapi melon nggak bisa. Mangga dan kelengkeng itu nggak bisa dua-duanya. Lanjut, nomor 4, Mbak V. Ya, Us. Yang okulasi yang gambar mana Mbak V? Okulasi. Oh, no. Yang mana? Nanti dulu. Aku kemarin kalau salah jawabnya yang C deh, Us. Kalau Jawabnya nggak yang salah. C. Siap. Kalau gambar yang A ini apa Mbak V? Rantingnya tempelkan ke tanah, ditimbun. Untuk Ya, ini namanya merunduk. Ya, kalau sudah tumbuh akar ini dipotong, kemudian dipindahkan. Kalau yang B, namanya apa yang B? Mencangkok. mencangkok. Oh, jadi pilih ranting, dikelupas kulitnya, bersihkan kambiumnya, bungkus dengan tanah, keluar akar, nanti dipotong di sini tanam. Yang C benar ya, okulasi itu nempel. Yang ditempel adalah mata tunas. Jadi tumbuhan lain diambil dulu tunasnya, kemudian ditempeli dari tumbuhan yang pengen kita tempelkan di situ, kemudian diikat, selang beberapa hari nanti akan tumbuh tunas. Oke, kalau yang D namanya apa yang D? Ini menyambung. Nyambung. Menyambung atau mengenten ya, jadi disambung, dienten. Nah, dari keempat ini, keempat cara perkembangbiakan ini, yang paling mudah itu sebenarnya adalah yang B, dicangkok. Ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Oke, kemudian keuntungan mencangkok, gimana? Oke, kalau mencangkok ini kan nanti hasil cangkokannya itu rasa buahnya sama dengan induk. Jadi misalkan induknya itu manis, kemudian daging buahnya tebal, nanti ini sama. Kalau yang okulasi, ini keuntungannya kita bisa menempelkan berbagai macam jenis tunas tumbuhan. Ustadz pernah beli tanaman itu satu pohon kelengkeng, tapi jenisnya berbeda. Ada kelengkeng merah, kelengkeng putih, kelengkeng mata lada, yang dagingnya tebal, ada yang kelengkeng yang buahnya banyak. Jadi dalam satu pohon, tapi jenis kelengkengnya banyak itu bisa dengan cara yang C, di okulasi, ditempel. Nah, kalau yang D, dienten, itu disambung, maka batang bawahnya kan harus diputus. Tapi kalau sekarang sambung pucuk bisa. Oke, jadi yang paling mudah kalau anak-anak pengen nyoba yang B ini. Ada yang punya pohon di rumah? Punya dulu. Punya. Nah, ya. Tapi kalau pengen mencangkok, pastikan ini pohon yang dicangkok yang sudah besar ya. Jangan pohon yang kecil, baru beli, kemudian dicangkok. Nanti mati malah ya. Harus pohon yang... Ustadz mau tanya. G. Kalau salah itu apa, Ustadz? Salak. Iya. Nah, salak itu dengan cara apa salak? Salak kan nggak mungkin dirunduk, nggak bisa. Karena dia kan nggak punya cabang ranting. Cangkok ya nggak bisa. Okulasi ya nggak bisa. Disambung ya nggak bisa. Berarti harus salak apa? Salak itu menggunakan biji. Nah,
Berarti untuk salak, vegetatif buatannya tidak bisa ya. Jadi untuk vegetatif buatan, ini biasanya pada tumbuhan buah yang pohonnya berkayu. Yang berupa pohonnya banyak cabang ranting. Kalau yang dirunduk itu biasanya apel, alamanda. Oke, seperti itu. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oh ya, terima kasih, Tat. Ya, sama-sama. Lanjut, nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ada 3 jenis gambar. Ustadz pengen dengar suaranya Mas Nuri. Aku, Tat. Iya, siapa Ya. nih? Siapa? Aku, Tat. Kiki. Aku. Ya, gantian sih. Mas Kiki dulu, Mas Kiki dulu. Silakan Mas Kiki, nomor 5. Yang K itu akar tinggal, Iya, yang kemudian. L itu umbi akar, yang Hmm, M itu umbi lapis. baik, terima kasih Mas Kiki. Jawabannya benar ya. Yang K itu adalah akar tinggal atau rizoma. Yang L itu dengan umbi akar, yang M umbi lapis. Dari ketiga gambar ini, ada yang masih bingung ini gambar apa? Tidak. Ya, oke. Lanjut ke nomor 6. Siapa mau jawab nomor 6? Aku. Mas Razik. Oke, silakan Mas Razik. Bentar. D, Tat. 2, 4, dan 5. 2, 4, 5. Nomor 1 seharusnya kura-kura Vipar. ovipar. Kemudian nomor 3 seharusnya Ovipar. ovipar juga. Ovipar. Siap. Insya Allah mudah nomor 6. Nomor 7. Siapa yang mau jawab? Aku Us. Aku. Aku, Us. Mbak Humaira Amalina. Ya. Silakan Mbak Humaira. X itu fragmentasi, Oke, kemudian kalau yang Y, membelah diri. belah diri. Mudah ya ini. Ya. Nomor 8. Siapa mau jawab nomor 8? Aku. Selain Mas Razik, kita berikan kesempatan. Aku. Siapa ini? Easy. Kameranya diaktifkan. Silakan. 8 Mas Izi. Us, B. Ya, jawabannya B ya. Kelelawar dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian siput itu ovipar. Kemudian ular buah itu ovovivipar. Dan belalang ovipar. Lanjut nomor 9. Siapa yang mau jawab? Apa itu? Ya, Mbak Aku, Natania. Mbak Natania. Aku. Mbak Natania silahkan. Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan vegetatif buatan seperti sarang arca adalah mangga, jambu, rambutan. Oke, mangga, jambu, rambutan. Cara perkembangbiakannya apa ini, Mbak? Mbak Natania. Yang dilakukan oleh Arsya ini. Mencangkok. Oke, terima kasih. Kemarin Ustadz masih menemukan jawaban mungkin bukan di kelas ini dan semoga tidak ya. Jadi yang dikembangbiakan dengan cangkok seperti cara ini ada yang menjawab stroberi, pegagan. Kemudian ada yang menjawab lagi alamanda seperti itu. Anak-anak perlu kita ketahui bersama ya bahwa cara cangkok ini sekali lagi adalah tanaman buah yang pohonnya itu berkayu. Oke. Jadi seperti belimbing, kelengkeng, rambutan, kemudian durian, pokoknya yang berkayu ya. Itu kata kuncinya. Dan kan ada milih cabang atau ranting, kemudian dikelupas kulitnya, kemudian dikasih tanah. Oke, ada yang masih bingung nomor 9?
Atau yang merasa jawabannya, kalau nomor 9 kebanyakan nggak salah ini ya. Hanya beberapa anak saja yang mungkin salah menafsirkan. Rata-rata sudah betul di nomor 9. Jadi jenis tumbuhannya yang tanaman buah berkayu. Lanjut nomor 10. Siapa menjawab nomor 10? Tadi siapa? Tadi itu aku Iya. kan Mas Kiki. Coba selain Mas Kiki dan Mas Razik dulu. Nanti Mas Kiki dan Mas Razik boleh menambahkan. Kita beri kesempatan ke teman-teman yang lain. Nomor 10. Ayo, siapa yang mau menjawab? Kita berikan kesempatan. Tidak usah takut benar ya. Aku. Tidak ada? Baik, kesempatan. Oh ya, Mas Daru, silakan. Tunas berbentuk anggota tubuh yang menonjol, kemudian tunas secara perlahan memisahkan diri dari induknya yang dan membentuk hewan baru. Oke, terima kasih Mas Handaru. Ya, jadi jawabannya minimal seperti itu tadi ya. Ada penjelasannya. Terus kalau cuma dijawab hewan tersebut bertunas, betul itu jawabannya seperti itu. Tetapi kalau tidak diberi penjelasan, nanti skornya tidak maksimal ya. Jadi masih Ustadz betulkan kalau jawabannya cuma hewan tersebut bertunas. Nah, berarti nilainya setengah. Makanya mungkin nilainya 95 atau 85 karena mungkin hanya dijawab bertunas seperti itu. Jadi kalau ini kan perintahnya menjelaskan, maka diberi penjelasan tadi seperti Mas Handaru. Pertama-tama tumbuh tonjolan kecil. Tonjolan kecil berkembang menjadi calon hewan baru. Calon hewan baru melepaskan diri dari tubuh induk dan menjadi hewan baru. Seperti itu. Untuk kalimatnya boleh sesuai kalimat anak-anak. Yang jelas Ustadz bisa memahami gitu ya. Ada yang kemarin menjawabnya cuma bertunas gitu saja? Kelas kuning? saya Tat. Ya, Hehe. ada ya. Makanya mungkin jawabanku betul semua tapi kok nggak 100 Us. Ya mungkin karena di nomor 10 ini. Ya, jadi besok lagi kalau Oke. Aku jelasin kok nggak 100 us. Benar Nilainya semua mungkin tapi. di pilihan ganda ada yang salah nggak di pilihan ganda? Enggak. Enggak. Kemudian di nomor 9 Benar. benar. Oke, nanti Ustaz cek lagi coba. Kalau yang nilainya 80 kemudian 90 itu kemungkinannya ada kesalahan di pilihan ganda. Atau mungkin nomor 10 ini tumbuhan. Itu juga mempengaruhi ya, karena ini kan hewan. Oke. Tumbuhan, tumbuh tunas, nah berarti nanti juga berbeda. Oke, seperti itu ya. Untuk sogem yang kemarin. Jadi kalau pasti menjawab uraian, tolong dijawab dengan selengkap mungkin. Ada pertanyaan dulu untuk sogem kemarin? Enggak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk hari ini kita belajar tentang adaptasi. Kemarin kelas kuning ini sudah masuk adaptasi tumbuhan ya? Sudah atau belum? Sudah. Sudah pernah kita singgung maksudnya. Sudah. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba adaptasi kemarin apa kata kunci dari adaptasi? Adaptasi itu apa tuh sebenarnya? Menyesuaikan diri. Iya, betul. Jadi makhluk Penyesuaian diri makhluk hidup. Jadi kalau kita mendengar kata adaptasi, bayangan kita langsung menyesuaikan diri makhluk hidup. Oke. Penyesuaian diri makhluk hidup itu ada berapa cara yang dilakukan makhluk hidup? Aduh. Ada berapa cara penyesuaian diri? Atau macamnya ada berapa? Ya, Mbak Ilona, mic-nya bisa diaktifkan Mbak Ilona. Ada berapa cara? 4 cara menurut Mas Razi. Aku. Berapa cara? Macam-macam adaptasi. Mbak Amana Dineza. Berapa cara? 4. Ya, 4. Apa saja?
Empat itu apa saja? Yang lain boleh membantu ya. Jadi itu bantu. Hidrofit, Terus Terus sero. adaptif pada lingkungan air. Terus Higrofit, satu lagi. Higrofit. Hidrofit. mesofit. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, untuk adaptasi yang kita pelajari itu 2 macam ya untuk saat ini. Sebenarnya ada 3 macam, tapi yang kita pelajari 2 macam, yaitu morfologi dan secara tingkah laku. Nah, jadi adaptasi yang kita pelajari itu ada 2 macam, morfologi dan tingkah laku. Kalau yang hidrofit, kemudian higrofit sama xerofit itu adalah contohnya. Oke. Bisa dipahami? Nih, ini terlihat atau belum ini terlihat? Terlihat atau belum? Halo, terlihat atau belum? Cek. Terlihat. Ya, terlihat ya. Terlihat. Jadi satu ulangi lagi, adaptasi yang kita pelajari itu adalah 1 morfologi, 2 tingkah laku. Kalau yang morfologi itu bentuk penyesuaian tubuh makhluk hidup. Kalau yang tingkah laku bentuk perubahan tingkah laku makhluk hidup. Oke. Dari poin ini ada yang ditanyakan dulu, biar nanti tidak melebar kemana-mana gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah adaptasi morfologi dan tingkah laku. Kemudian adaptasi morfologi dan tingkah laku itu dialami oleh hewan dan tumbuhan. Tadi yang disebutkan oleh anak sekalian tidak salah ya, ini contohnya. Ini adalah contoh adaptasi morfologi. Nah, ada kelompok xerofit, hidrofit, higrofit. Itu artinya apa? Perubahan bentuk tubuh berdasarkan lingkungannya. Jadi morfologinya yang tampak. Ini yang tampak apa? Dari ketiga tumbuhan ini yang membedakan bentuk apanya? Ya, bentuk daun. Ya, bentuk daunnya berbeda. Jadi kalau bentuk daun itu artinya morfologi atau perubahan bentuk tubuh. Kan kasihan sekali ya kalau tumbuhan di tempat kering daunnya lebar, itu kasihan sekali. Kenapa kok kasihan? Karena kalau daunnya lebar itu kan semakin panas penguapannya semakin cepat. Nah kalau dia di tempat kering penguapannya cepat, nanti yo tidak bertahan 2 hari langsung kering tumbuhannya ya. Sebaliknya tumbuhan yang xerofit ini kita taruh di tempat air ya dia akan tersiksa. Mungkin hidupnya dia walaupun dia butuh air, tapi kalau dia ditaruh di tempat air 1 minggu atau 2 minggu dia mungkin akan busuk gitu ya. Maka Allah telah menciptakan tumbuhan ini luar biasa. Sudah disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oke. Kemudian untuk ciri-ciri tumbuhan yang xerofit secara morfologi daunnya berupa duri atau berbentuk duri. Kemudian kalau kita lihat permukaan tubuhnya itu dilapisi lilin biar tidak mudah menguap. Batangnya tebal, akarnya memanjang untuk mencari air. Oke, itu tumbuhan di tempat kering. Kemudian kalau tumbuhan yang di air ataupun di tempat lembab ini hampir sama. Sama-sama daunnya lebar dan tipis biar penguapannya cepat. Kemudian stomatanya banyak. Nah, yang membedakan untuk tumbuhan air ini adanya rongga untuk mengapung biar dia tidak tenggelam. Seperti tumbuhan teratai. Oke. Kira-kira kalau tumbuhan teratai ini ditaruh di tempat kering apa yang terjadi? Mati karena dia kekurangan air gitu ya. Semuanya sudah ditempatkan di tempatnya yang luar biasa.
Oke, untuk adaptasi morfologi pada tumbuhan ada pertanyaan? Enggak. Ada. Kemudian adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Contohnya apa? Kalau adaptasi tingkah laku pada tumbuhan? Menggugurkan daun. Menggugurkan daun di musim kemarau, mengeringkan daun, kemudian menutup daun ketika disentuh. Itu adalah tingkah laku pada tumbuhan. Oke, tapi hanya beberapa tumbuhan ya, tidak semuanya. Oke, kita cek ke latihan soalnya. Sudah dikerjakan belum? Coba iki latihan soal. Kita bahas latihan soalnya. Sudah dikerjakan belum? Sudah. Ya, siap. Nomor 1. Mas Kenzo, nomor 1 coba. Nomor 1. Mas Kenzo. Bentar, Us. Halaman berapa Us? Tadi aku baru ke belakang bentar Us. Halaman 37. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Us. Oke, jawabannya apa Mas Kenzo? Aku ada. Kemampuan menyesuaikan diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut apa Mas Kenzo? Ya, adaptasi. Oke. Kemudian nomor 2, Mbak Zia. Coba Mbak Zia nomor 2. Ya, Us. Tujuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kecuali Oke. C. Mengurangi keragaman. Oke, terima kasih Mbak Zia. Nah, jadi anak-anak sekalian, tujuan adaptasi makhluk hidup ada 3 ya. 1, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan. 3, melindungi diri dari predator atau musuh. Oke, kemudian yang ketiga adalah memperoleh makanan. Siap. Nomor 3. Siapa menjawab nomor 3? Yo, nomor 3. Langsung saja mic-nya diaktifkan menjawab. Mas Grandi. Coba Ustadz pengen dengar suaranya Mas Grandi. Mas Grandi. Nomor 3 Mas Grandi. Ya, menggugurkan dahan. Menggugurkan dahan dan ranting. D. D. Siapa D? D. Ya, yang digugurkan hanya daunnya ya. Kenapa dia menggugurkan daun? Agar tidak kekeringan. Oke. Nomor 4, Mas Nuri. Mas Nuri. Ya Ustadz. Nomor 4 jawabannya apa Mas Nuri? Nomor 4. Sudah dikerjakan toh, ini kan sudah minggu kemarin. Ini tinggal membaca jawabannya. Aku belum. Oh, belum. Belum Ustaz. Belum piye? Kemarin lupa Ustadz. Aku lupa Tat. Ya. Bukan Tat. Kemarin D, lupa, aku D. sekarang tidak ingat ya. Gak apa-apa, yuk coba dijawab dulu nomor 4. D kayaknya. Mempunyai D.
Akar napas. Akar napas, terate loh. A. Batangnya tebal. Ya, jawabannya C, adalah C C. ya. Daunnya lebar tipis serta batangnya berunggah. Yang C. Oke, terima kasih. Nomor 5. Coba nomor 5. Siapa yang mau jawab nomor 5? Ya, Mbak V, nomor 5. Tumbuhan apa yang paling cocok dengan kondisi itu? C. Pohon kaktus. Iya, pohon kaktus. Di sana curah hujannya rendah, kemudian berpasir, tempatnya kering ya. Oke, nomor 6. Penyesuaian diri makhluk hidup, Mbak Natania, Mbak Cici. C. C. Batang berongga sehingga tidak tenggelam di air. Oke. Nomor 7. 7. 7. Ayo, yang mau jawab nomor 7. Ya, Mas Daru nomor 7 mau jawab. D, Us. D. Mengangkut zat garam yang tinggi. Akar napas loh. Akar napas fungsinya untuk apa akar napas? C. Napas pasang. Ya, membantu pernapasan saat saat air. airnya pasang. Oke. Kalau fotosintesis tetap di daun ya. Untuk fotosintesis. Terakhir nomor 8. Cara adaptasi dari kunyit ketika musim kemarau. C. C. Mengeringkan daunnya. Jadi daunnya kering-kering. Kemudian bawahnya itu masih hidup. Oke, itu untuk kunyit. Berarti untuk tumbuhan selesai. Ada pertanyaan dulu? Silakan ya mau bertanya. Kalau tidak ada, tak lanjutkan ke adaptasi pada hewan. Oke, tidak ada. Oke. Lanjut ke adaptasi pada hewan. Sudah terlihat? Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga melakukan adaptasi, baik morfologi ataupun tingkah laku. Kalau ini lebih mudah ya. Adaptasi morfologi tadi bentuk tubuhnya. Kalau tingkah lakunya oke. Contoh adaptasi morfologi pada hewan yang bisa kita amati itu adalah pada bentuk paruh dan bentuk kaki pada burung. Oke. Untuk bentuk kaki pada burung, ini ada tipe kaki petengger, berenang, pemangsa, jalan kaki atau pengais dan pemanjat. Coba ini dari kelima jenis kaki ini yang membedakan apa saja? Bentuk paruh. Bentuk kakinya. Badannya. Kakinya, coba kakinya bedanya di mana ini? Ada yang berselaput. Ada yang berselaput. Ada yang buat berenang, ada yang tajam. Ada yang tajam. Ada yang gede-gede. Kuning. Ada yang besar, ada yang bentuknya kecil memanjang. Ada yang pendek-pendek dan kuat. Nah, itulah yang disebut morfologi ya. Ternyata jenis burung itu memiliki jenis kaki yang berbeda berdasarkan fungsinya. Oke. Kemudian selain jenis kaki pada burung, itu ada juga bentuk paruh pada burung. Nah, kalau paruh pada burung, ini disesuaikan dengan jenis makanannya. Kalau ini tadi kan jenis fungsinya. Ada yang kakinya itu untuk bertengger atau mencok atau hinggap. Ada yang dia untuk memanjat pohon. Ada yang untuk berenang. Ada yang untuk mencengkram mangsa. Ada yang untuk mengais dan berjalan kaki. Oke, kemudian kalau tipe paruh. Kalau paruh ini berkaitan dengan jenis makanannya. Gambarnya sudah terlihat belum? Oh ini, paruh. Paruh pada hewan itu berkaitan dengan jenis makanannya. Kalau yang panjang runcing, kira-kira makanannya apa ini? Ikan. Aduh. Panjang Serangga. runcing. Aduh. Ya, dia lebih ke
madu ya, panjang runcing. Contohnya burung kolibri. Panjang, Biasanya di runcing. daun-daun. Bunga. Kalau yang pendek, tajam. Daging. Daging. Ya, pendek, melengkung, tajam, daging. Kalau yang pendek, kuat. Cacing. Biji. Serangga. Pendek kuat itu biji. Kalau yang pendek runcing, Serangga. serangga. Oke, contohnya burung pelato. Kalau yang berkantong, Ikan. ikan. Oke, insya Allah beda ya. Itu untuk adaptasi morfologi pada hewan. Jadi bentuk kaki dan bentuk paruh. Contoh tadi yang bentuk paruh, berapa jenis paruh? Kemudian untuk jenis paruh dan kaki ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Lanjut. Contoh lain yang bisa kita amati adalah bentuk mulut atau tipe mulut pada serangga. Kalian pernah digigit nyamuk? Pernah. 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 Yang benar digigit atau dihisap nyamuk? Darahnya. Bisa. Isap. Saya tidak melihat mulut. Ya. Karena nyamuk itu ternyata tidak menggigit ya. Ngisap darah. Dia menghisap darah kita. Berarti lagu digigit nyamuk itu sebenarnya tepat atau kurang tepat? Kurang tepat. Kurang Digigit nyamuk tepat. itu. Oke, mungkin nanti Yang bisa bikin nggak belajar IPA dulu kayaknya. Iya, mungkin ya. Oke. Untuk tipe-tipe mulut serangga, berdasarkan makanannya ini juga ada beberapa jenis. Contoh adalah hewan belalang. Ini tipe mulutnya pengunyah untuk memotong daun. Dan kupu-kupu untuk menghisap nektar. Kemudian ada tipe penjilat, ya. Kemudian ada tipe penghisap dan penusuk seperti nyamuk. Kalau di buku kan ada 5. Pengunyah, penghisap penjilat, kemudian penghisap, penusuk penghisap, dan penghisap penusuk. Ini kalau gambarnya mungkin anak-anak bingung ya. Kalau yang pengunyah itu contohnya apa pengunyah? Belalang, jangkrik. Belalang, jangkrik. Oke, belalang kemudian jangkrik. Laba-laba. Laba-laba. Enggak tahu aku juga. Laba-laba serangga bukan? Laba-laba. Laba-laba itu kelas serangga atau bukan? Laba-laba itu bukan kelompok serangga ya. Terus Ya, kelompok laba-laba. Pelajaran kelas 4 tematik itu ya. Pale-pale. Bedanya Aku serangga tidak dengan tahu. laba-laba. Arachnida. Tidak tahu. Kalau serangga itu kan bersayap, ada sayap tipisnya. Oke, ini belalang contohnya. Yang pengunyah atau penggigit. Kemudian kalau tipe penjilat penghisap. Contohnya hewan apa? Lalat. Lalat. Kemudian kalau yang tipenya panjang seperti belalai, penghisap. Hewannya? Kupu. Kupu-kupu. Kemudian kalau penusuk penghisap? Nyamuk. Nyamuk. Kemudian kalau penghisap kalau penusuk? kutu itu Laba-laba. Kalau kutu apa kutu? Kutu yang bikin gatel cuma. Ya, dia kan menghisap. Tusuk. Ya, penusuk penghisap ya. Hampir sama dengan nyamuk. Jadi efeknya menimbulkan gatal. Kalau Kutu tuh ngehisap darah. Iya, menghisap darah kita. Makanya kalau ada kutu di rambut itu cenderung rambut kita gatal-gatal itu karena itu tadi dihisaplah darah kita itu ya. Karena untuk makanan mereka. Oke. Terus bisa meninggal kita, Tat. Yo enggak. Enggak. Masa tinggapin kutu. darahnya bisa habis. Gimana Mas Farel? Nyamuk kecil. Darahnya bisa habis. Darahnya yo enggak bisa. Tapi kalau kutunya semakin banyak mungkin bisa ya. Oke. Punya mutan. Kutu satu badan. Nah, itu untuk adaptasi morfologi, bentuk paruh burung, kaki burung, tipe mulut serangga. Sedangkan kalau adaptasi tingkah laku pada hewan, itu lebih mudah kita amati ya. Ada yang pernah memegang cicak?
Pernah. Pernah deh Ya, kalau cicak ini pegang terserang. cicak. Belum pernah megang cicak? Ya, Aku sekali-kali pernah megang megang cicak. bangkai bukan cicak. pegang tapi Udah yang dipegang. udah keras. Udah pernah. Aku masih hidup Oke, kepegang. benar. Ya, jadi untuk cicak ini kalau terserang dia akan memutuskan ekornya. Kita Ya, kenal ngerti dengan ya. nama Pernah autotomi. ngeliat ekornya. Oke. Ada. Kemudian untuk yang bunglon ini dia mengubah warna atau kita kenal dengan nama mimikri, tingkah lakunya. Kemudian ada yang pernah lihat lumba-lumba atau paus? Pernah. Langsung loh ya. Lumba-lumba belum. Pernah. Lumba-lumba pernah. Lumba-lumba pernah, paus belum. Di mana? Binatang. Oh, di Di kebun Kebun sirkus. binatang. Sirkus ke sirkus. Nah, kalau dia di alam bebas itu dia Orca. akan selalu muncul ke permukaan itu untuk mengambil oksigen. Itu juga adaptasi tingkah laku ya. paus Kemudian orca. ada yang tetangganya punya anjing. Saya. Nah, biasanya Saya anjing itu kalau ada orang asing dia akan menggonggong. Gagu, Pasti ya. Wah, bukan gitu doang kok. Aku pernah Melet-melet. jalan-jalan di suatu gang, tiba-tiba Burger. anjingnya ada yang galak ngejar Nah. adikku sama aku loh. Itu kan karena dia merasa kalau orang asing itu akan membahayakan tuannya, maka dia beradaptasi dengan menyerang atau menggonggong. Kemudian ayam jago, biasanya saat subuh hari, pasti hampir semua kampung yang punya ayam jago akan peluruk ya. punya Nah, teman. itu juga adaptasi tingkah Tangga, laku. Tangga. Oke, jadi untuk adaptasi tingkah laku pada hewan ini lebih mudah kita amati karena kadang sering kita melihatnya. Kemudian ada yang pernah lihat bekicot? Pegang Pernah lah. bekicot? Saya. Gak Nah, pernah kalau pegang bekicot bekicot. atau kerang itu kalau dia disentuh akan apa? Tutup. Sembunyi. Masuk ke Bersembunyi, cangkang, bersembunyi. Kemudian kalau cumi-cumi, pernah makan cumi-cumi? Pernah Pernah. lah. Nah, kalau dia terserang Kemarin dia akan baru. mengeluarkan apa? Cumi-cumi. Tinta. Cinta. Ya, tinta. Itu juga adaptasi Licin. tingkah laku. Berita. Berita juga sama. Walang sangit. Potong. Baunya nggak Walang Bau, sangit. bau, Walang sangit bau, itu terkenal bau. apanya? baunya. Bau. Nah, itu juga adaptasi tingkah laku. Kalau dia terserang, dia akan mengeluarkan bau sangit. Itu ya. Sigung. Oke. Kangit. Kalau kucing. Kucing adaptasi tingkah lakunya gimana kucing? Lucu. Adaptasinya tingkah laku loh. Takut. Suka tidur di helm sepatu. Nah, sandal. posisi tidur kucing. Posisi tidur kucing biasanya gimana? Melingkar. Dia akan melingkar ya. Biar Ya. anget. Nggak ada kan kucing tidurnya telentang gitu kan, jarang tuh ya. Ada, Tat. Ya Katanya ada, kalau mungkin. kepalanya kucing udah masuk ke botol Ada, gitu, Tat. badannya bisa Iya. masuk ke botol. Ya jadi kalau kucing tidur telentang itu jarang. Mungkin ada beberapa. Tapi kebanyakan tidurnya dia akan melingkar. Biar hangat gitu ya. Oke. Itu contoh-contoh adaptasi tingkah laku dan morfologi pada hewan. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu. Nah, sepertinya tidak. Sudah jelas atau kurang jelas untuk diskusinya pagi Jelas hari ini? sekali. Jelas. Oke, berarti Jelas untuk sekali, Ustaz. besok di-try-in materinya sampai adaptasi ini ya. Try-in itu kapan, Tat? Try-in itu minggu depan, seperti TKBB, tenang aja. Astagfirullah. Jadi nanti Jumat Sabtu tidak ada sogem. Tidak ada sogem. Karena apa? Karena Senin, Selasa, Rabunya kan try-in gitu loh. Seperti kalau kelas 5 kan TKBB. Bedanya Oke. try-in sama try-out apa? Kalau try-in itu di sekolah sendiri, kalau try-out itu dengan sekolah lain. Jadi tandingnya dengan sekolah lain. Bukan buat uji, bukan. Begitu. Oke, untuk pembelajaran ada pertanyaan dulu. Silakan.